Peserta serbuan vaksin COVID di Lamongan, Jawa Timur membludak di alun-alun Lamongan, Jawa Timur pagi tadi. Animo warga yang tinggi tidak diantisipasi oleh panitia sehingga menimbulkan kerumunan. Sejak Sabtu pagi, ribuan warga Lamongan berkerumun di alun-alun Lamongan, Jawa Timur untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Animo warga untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca dosis pertama sangat tinggi sehingga membludak. Panitia menyediakan 3.000 dosis vaksin, sementara warga yang datang sekitar 4.000 warga. Akibatnya warga berdesak-desakan di bawah terik sinar matahari tanpa jaga jarak. Calon penerima vaksin juga ada yang pingsan karena tak kuat menahan sengatan sinar matahari. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Arikan mengakui jika panitia tidak mengantisipasi membludaknya animo warga. Animo masyarakat sangat tinggi, sehingga perlu ke depan untuk antisipasi ini pelajaran bersama bahwa untuk kegiatan-kegiatan serbuan ini harus ditata baik tempatnya, karena tempatnya kalau di alun-alun ini penataannya secara teknis tidak bisa proses pengamanannya. Bagi warga yang sudah terlanjur datang namun belum mendapatkan vaksin COVID-19 dapat mendaftar di puskesmas untuk mendapatkan layanan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Bupati Donggala, Kasman Lasa, mengakui dirinya berjoget bersama warga di tengah pandemi COVID-19. Menurut Kasman, berjoget adalah bentuk hiburan yang berguna untuk meningkatkan imun masyarakat. Video Bupati Donggala, Sulawesi Tengah, Kasman Lasa bernyanyi dan berjoget saat pesta pernikahan viral di media sosial. Pesta pernikahan yang ia hadiri juga memicu kerumunan warga. Kasman berjoget dengan masker yang diturunkan bersama sejumlah warga yang juga tidak bermasker. Menurut Kasman, berjoget adalah bentuk hiburan yang berguna untuk meningkatkan imun masyarakat. Silakan, ini kan namanya masing-masing daerah dia punya variasi untuk mau menerjemahkan namanya COVID itu. Tidak harus semata-mata dibawa di rumah sakit. Tidak harus nah, orang dibawa di rumah sakit juga saya juga perintahkan sama dokter, sama kepala bawa hibur mereka. Ternyata tidak ada, kosong. Rumah sakit Tambu kosong. Tinggal 4 kalau tidak salah. Tambu. Iya. Jadi begitu, Pak. Tidak usah kita larang. Kabupaten Donggala masih menerapkan PPKM level 3. Pada level ini sejumlah kegiatan masyarakat masih dibatasi, termasuk pembatasan penyelenggaraan resepsi pernikahan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi membantah soal adanya limbah medis bekas vaksin berserakan di wilayahnya yang sempat viral di media sosial. Limbah ini diduga dibuang oleh pemilik klinik hewan. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat angkat bicara terkait temuan ratusan limbah medis di pinggir jalan di Kelurahan Harapan Jaya yang sempat viral beberapa waktu lalu. Wali Kota Bekasi menegaskan, limbah medis tersebut bukanlah limbah bekas vaksinasi, melainkan berasal dari klinik hewan. Meski demikian, kasus ini tetap dilaporkan ke polisi karena limbah tersebut tetap berbahaya bagi manusia. Klinik pet itu ya, hewan ya, tapi itu pun juga menurut saya adalah kalau ketahuan siapa orangnya kita harus berikan shock terapi, tidak boleh sesuatu hal yang berkenaan dengan sampah apalagi menimbulkan virus dibuang begitu saja. Nah, ini kan juga berkenaan dengan perilaku warga masyarakat. Kemudian kami melaksanakan lidik terhadap temuan tersebut. Kemungkinan besar itu adalah limbah medis bekas daripada binatang, ya, yang ada juga tulisan tanda-tanda dari pet shop. Hari ini kita masih lidik, melakukan pengembangan, mudah-mudahan segera bisa diungkap. Sebelumnya pada Jumat malam, ratusan limbah medis ditemukan di tepi jalan di Kelurahan Harapan Jaya, Kota Bekasi. Alat suntik, botol infus, masker, hingga sarung tangan medis berserakan. Pelaku pembuang limbah masih diburu polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan santri pondok pesantren di Purbalingga, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta terpapar COVID-19. Ratusan santri lainnya langsung mengikuti swab tes antigen untuk melacak penyebaran COVID-19 di kalangan para santri.
Jumlah santri terpapar COVID-19 di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Harapan Umat Purbalingga, Jawa Tengah bertambah menjadi 36 orang. Para santri yang positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri di asrama Ponpes secara terpisah dari santri yang sehat. Pengurus Pondok Pesantren kemudian menggelar swab tes antigen kepada ratusan santri lainnya untuk melacak penyebaran COVID-19. Untuk yang nanti positif kita akan isolasi, ada ruang sudah kita siapkan di pondok utama ya di Harapan Umat. Nanti kita sendirikan di sana dan tidak dicampur untuk yang negatif begitu nanti di sini. Sementara itu lebih dari 80 santri di Pondok Pesantren Bumi Cendekia, Sleman, Yogyakarta juga positif COVID-19. Mereka tertular dari sesama santri yang awalnya mengeluh demam. Selanjutnya, ratusan santri lainnya menjalani swab tes PCR massal. Sementara santri yang positif COVID-19 langsung dipisahkan untuk diisolasi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Catur Edi Purwanto, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sejumlah sekolah di Jakarta dan Bogor akan segera gelar pembelajaran tatap muka. iNews Malam akan hadir dengan informasi selengkapnya.